sebenarnya kasus 8.000 itu sesuai dengan tweet aku, itu tuh berlangsung di tahun 2022. Jadi ketika itu memang mungkin lagi pandemi, terus dia sepi job apa segala macam gitu ya. Jadi memang aku juga sebagai orang tua saat itu emang agak concern karena kayak lumayan lama anak ini didiemin gitu loh, si nafkahnya tuh udah lumayan lama didiemin. Terus aku nanya dan jawabannya seperti itu, kayak bisa nggak ayahnya aja bisa makan 5.000, 8.000 gitu kan, bisa kalau ayahnya aja bisa kenapa anaknya nggak bisa, kasarnya kan seperti itu kan yang dia sampein. Terus yang mungkin yang bikin orang marah adalah ketika dia bilang bisa nggak usah sekolah dulu yang kayak gitu. Itu tuh sebenarnya tadi aku nggak mau posting dan aku juga nggak tahu kalau si chatnya pun masih ada buktinya, tapi ada beberapa pihak yang nyampein bahwa di Twitter juga bahwa aku framing bahwa apa yang aku omongin, apa yang aku tuntut untuk anak aku itu tuh nggak bener. Jadi aku kayak, masa lu perlu buktinya gitu ya, lu perlu bukti, gue ada kok gitu, ini conversationnya juga masih ada di chat gitu kan. Jadinya ya udah, akhirnya aku posting sesuai dengan jawaban aku seperti apa, pertanyaan aku seperti apa. Aku juga cuma nanya ke dia, solusinya cuma itu, aku nanya gitu. Terus dia jawab, ya solusinya cuma itu, aku nggak maksain, harus gimana lagi terserah kamu mau anggap apa. Jawabannya kayak gitu, mungkin yang bikin orang marah. Dan saat itu juga harusnya aku marah, cuman saat itu aku masih pendem. Yang bikin orang marah adalah seorang bapak milih untuk pasrah aja ketika anaknya mengalami kayak gitu, walaupun pada kenyataannya anak aku nggak aku diemin gitu loh. Maksudnya dia masih bisa sekolah sampai sekarang gitu, dia juga nggak dikasih makan 8.000 tiap hari. Aku menuntut itu, si 8.000 itu aku nggak iyain, aku anggap nafkah per minggunya dia sebagaimana yang semestinya kita dealing saat kita pisah, itu aku anggap utang. Sebenarnya sih awalnya nggak nyangka ya Mbak bakalan rame banget kayak gini, karena tadinya tuh aku emang sering kayak ya sambat aja kayak di Twitter sama kayak rakyat yang biasanya lah ya, maksudnya kayak keluh kesah aku gitu. Cuman itu memang benar-benar nggak nyangka bakalan segede gini pas udah dilempar ke publik gitu. Jadi sebenarnya yang dibahas itu adalah aku tuh nggak mau, aku ngerasa kayak anakku tuh lagi diperlakukan dengan tidak adil gitu. Jadi kayak bener-bener harus apa lagi supaya nyampe ke orangnya, supaya ada pergerakan gitu loh dari sana. Jadi ternyata ketika dilempar ke publik udah rame, baru ada tanggapan gitu loh. Karena akses pribadi itu sebenarnya akses pribadi sebagai orang tua itu tuh benar-benar udah nggak ada sama sekali gitu, karena semua akses tuh udah diblok. Hatur nuhun untuk semua badai nasihat yang dihadiahkan kepada saya beberapa hari ini. Alhamdulillah masih banyak yang mengingatkan. Setelah mengukur dan menimbang apa-apa saja yang dapat saya utarakan, ketidakpuasan khalayak tentunya adalah sebuah keniscayaan. Inti dari semua ini adalah pelajaran tentang kesabaran, terkhusus saya dan untuk semua. Saya meyakini tidak semua hal dalam hidup ini selalu sesuai dengan kehendak kita. Kesel aja karena kenapa aksesnya ditutup, dan apa susahnya ngechat anak 5 menit dalam 24 jam itu sangat sedikit. Dan ketika ketemu anakku nggak pernah dapat waktu lebih dari 9 jam, lebih dari 6 jam, anakku juga nggak dapat itu kok gitu loh. Apa susahnya seorang ayah nyisihin uangnya untuk berangkat dari Bandung ke Jakarta ketemu anaknya? Gak susah kok, maksudnya kalau mau tuh pasti bisa gitu. Ini tuh bukan masalah bisa atau nggak bisa, ini perkara mau atau enggak. 6 Maret atau 5 Maret itu pun karena aku push anaknya udah sakit berkali-kali tapi nggak ditemuin.